Krishna Rayapuram, 26 km dari kota Karur. Sepasang suami istri bersama kedua orang anak mereka memasuki desa Krishna Rayapuram, yang merupakan kampung halaman mereka. Namun, mereka melihat keanehan ketika menyaksikan jalan di kampung tersebut tampak begitu lengang. Bahkan, semua rumah menutup pintu dan jendela rumah mereka masing-masing. Hingga mereka melihat beberapa poster berita kematian dari beberapa pemuda di kampung tersebut. பாத்தீங்களா ஒரே தேதியில செத்துருக்காங்க. ஒரே தேதியில செத்ததையும் ஒண்ணா வச்சு யோசிச்சு பாரு. Mereka mempercepat langkah mereka ketika melihat ada keanehan pada poster-poster pemuda-pemuda itu. Hingga mereka langsung mengetuk cepat pintu rumah orang tua mereka. Dengan cepat si ibu langsung membuka pintu dan mempersilakan anak-anaknya masuk. Dengan cepat ia segera menutup pintu rumahnya. Sang ayah mencoba menjelaskan kepada anak-anaknya yang meminta asal-usul desa menjadi sepi. Ia menceritakan semua kejadian yang menimpa desa mereka. Ia mengatakan desa ini memiliki seorang putra kepala desa yang bernama Taman dan memiliki 5 teman akrab yang bernama Guru, Meran, Ilamaran, Bilan, dan Swaminathan. Mereka semua adalah sahabat sejak mereka masih kecil, hingga mereka duduk di bangku sekolah dasar. Mereka melihat sekelompok tentara angkatan darat tengah berlatih menembak di lapangan kosong milik desa mereka. Melihat hal itu, mereka memberanikan diri, hingga komandan angkatan darat tersebut menerima kedatangan mereka. Namun ia menasihati anak-anak itu yang saat itu masih membedakan perbedaan kasta dan agama untuk bergaul dan berteman satu sama lain tanpa melihat perbedaan kasta. ஏற்றத்தாழ் வேண்டியதும் இல்ல. எல்லாரும் உண்டு நினைக்க வேணும். நானெல்லாம் தமிழன் என்று நெஞ்ச நிமித்து சொல்லலாம். Hal tersebut diharapkan membuat lingkungan akan menjadi lebih sehat dan tidak ada lagi perbedaan. Hal itu mereka bawa sampai mereka dewasa, hingga kerukunan selalu tercipta di desa mereka. Hingga Putri Velapan yang merupakan calon kepala desa yang baru tertarik pada Taman karena kebaikan hatinya. Para sahabat Taman suka menggoda Taman untuk bisa mendapatkan hati Putri Velapan yang bernama Tamis Selvi. Taman terdiam saat mereka terus menggodanya. Ia mengatakan kalau dirinya sudah mencintai Tamis Selvi sejak berumur 13 tahun dan sudah pernah memberanikan diri mengatakan cinta kepadanya. Tapi Tamis Selvi tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Taman. Bahkan ia terlihat takut ketika melihat Taman. Setelah menghadiri festival keagamaan itu, Taman melihat Mutu, salah satu teman Maran, tengah dikeroyok oleh beberapa preman yang tidak suka melihatnya saat meminum teh mengangkat kaki, sedangkan ia dari kasta rendah. Taman langsung membela Mutu dan menangkap para preman tersebut serta membawanya ke penjara. Preman-preman tersebut adalah anak buah Velapan yang tetap menjunjung perbedaan kasta dan menjemput semua anak buahnya untuk bisa ia bebaskan. Tak lama, ayah Taman datang mencoba menasihati putranya dan meminta maaf pada Velapan. Tapi Taman dengan berat hati membantah ayahnya dan mengatakan kalau ia sangat tidak suka perbedaan kasta kembali ada di desa mereka. Dan ia beserta para sahabatnya meninggalkan halaman kantor polisi, meninggalkan ayah Taman dan juga Velapan. Lagi-lagi, Taman mendekati Tamis Selvi dan memberikannya speaker yang telah diisi dengan lagu-lagu romantis. Melihat kebohongannya telah terbongkar, Tamis Selvi hanya terdiam dan berlalu sambil tersenyum menggoda Taman. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat dan Tamis Selvi
menerima cinta dari Taman. Hal itu diketahui oleh Velapan yang melihat mereka sedang berduaan. Velapan akhirnya membulatkan tekad untuk maju sebagai calon kepala desa yang akan dilakukan pemilihan kepala desa dalam waktu dekat. Karena ia telah mendapat dukungan dari ayahnya yang memberi nasihat agar semua warga di kampung ini menghormati mereka yang berasal dari kasta tertinggi di desa tersebut. Keesokan harinya, Velapan menemui ayah Taman yang berada di ladang miliknya. Seorang anak buah ayah Taman mengabari Taman atas kedatangan Velapan ke ladang mereka. Dengan cepat, Taman langsung pergi menuju ladang. Sampai di ladang, ayahnya dan Velapan mengatakan sedang membicarakan tentang pertunangan Taman dan juga Tami Selvi yang sudah terlihat satu sama lain sudah saling dekat. Mereka tidak mau menimbulkan berita buruk tentang diri mereka. Mendengar hal itu, Taman bahagia dan memberitahu kepada Tami Selvi. Deve Daram, kakak dari Meran pun maju sebagai calon kepala desa. Ia mendaftarkan diri juga seperti Velapan, diantar oleh Taman dan juga para sahabatnya. Setelah mereka meninggalkan kantor pendaftaran, Velapan datang dan baru mendapatkan namanya dalam pemilihan. Hingga tahun ini, terdapat 2 calon yang akan menjadi kepala desa. Karena selama 15 tahun, desa ini dipimpin oleh ayah Taman yang menang tanpa ada lawan untuk menjadi kepala desa. Ayah Taman menasihati putranya agar mendukung Velapan untuk maju menjadi kepala desa. Hingga pernikahannya kelak akan mendapatkan restu dari Velapan. Taman pun mendiskusikan masalah ini kepada para sahabatnya. Karena dari awal mereka mendukung Devan Daram untuk maju sebagai kepala desa. Hingga mereka memutuskan untuk membagi kelompok mereka yang terdiri dari 6 sahabat. டேய் கபடியில் எதிர விளையாட ஆள் இல்லைனா நம்மளே 3 பேரா பிரிஞ்சு விளையாடுறது இல்லையா? 3 menjadi pendukung Velapan dan 3 lagi menjadi pendukung Devan Daram. Mereka pun sepakat dan menjalankan tugas mereka sebagai pendukung dari 2 calon kepala desa. Kampanye-kampanye pun dilakukan oleh 2 calon kepala desa untuk menarik simpatik dan suara warga desa agar bisa memilih mereka. Sampai waktu pemilihan kepala desa pun tiba. Velapan menang dengan keunggulan suara 4.600 suara atas Devan Daram. Pendukung Velapan termasuk Taman pun senang akhirnya misi mereka terlaksana dengan sangat baik. Namun, di pusat desa persaingan antara 2 kubu masih berjalan, hingga salah satu dari mereka tersulut emosi dan mulai menyerang pihak yang lainnya. Taman beserta para sahabatnya mencoba untuk melerai mereka. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang membawa pisau dan langsung menikam Balan serta menyelipkan pisau tersebut ke tangan guru yang berada di dekat Balan tanpa ia sadari. Hingga kemudian, seseorang berteriak ketika melihat Balan mengeluarkan banyak darah dan mereka bertambah marah ketika melihat guru membawa sebuah senjata tajam. Taman dan Swaminathan pun terkejut melihat sahabat mereka Balan terluka dan saat mereka mendekat, Balan telah meninggal dunia. Ila, Maran, dan Maren sangat marah kepada guru, Taman, dan Swaminathan dan menggiring mereka ke kantor polisi. Atas bukti, guru telah memiliki sebuah senjata tajam. Taman yang berada di bilik penjara merasa sangat sedih karena ia merasa gagal menjaga desanya. Mereka menangis sedih di dalam bilik mengingat kenangan indah bersama Balan. Sahabat mereka sejak dulu bahkan selalu dihiasi canda dan tawa, serta bersama-sama berjanji menjaga desa mereka dari segala macam perbedaan, namun kini semua sia-sia karena kematian Balan. Velapan
yang datang ke penjara dan membawa pengacara bersama ayah Taman berhasil membebaskan Taman dan kedua sahabatnya. Namun saat mereka keluar dari penjara, mereka nampak dielu-elukan sebagai pahlawan hingga membuat Taman menjadi merasa sangat bersalah terhadap Balan. Partai pendukung Devandaram mengajak Devandaram untuk memperingati kematian Balan dan mengatakan kalau Balan mati karena membela mereka dan mereka harus menuntut balas kematian Balan kepada Taman dan kedua sahabatnya. Saat Taman beserta Tamis selfie berada di kuil, suami Nathan mengabari mereka kalau mereka tengah diincar oleh beberapa orang mencurigakan dari dalam mobil. Hingga Taman mengatakan kepada suami Nathan untuk mengikuti sepeda motor Tamis selfie untuk menghindari kejaran orang-orang yang mencurigakan tersebut. Namun bukan suami Nathan yang dikejar mereka, melainkan Taman dan guru yang tengah mereka incar. Taman tidak merasa takut dengan sigap menghadapi beberapa orang yang tidak mereka kenal. Sampai di rumah, Taman pun dinasihati oleh ayahnya agar ia menjaga Meran dan Ilamaran yang berada di kelompok Devandaram. Taman dan teman-temannya menghadang Devandaram yang bersama pengurus partainya untuk menyebar poster peringatan kematian Balan. Taman mengajak berdamai Devandaram dan melupakan semua yang telah terjadi. Tapi kepala partai yang bersama Devandaram tidak mau berdamai dengan Taman dan kedua sahabatnya. Sehingga Taman yang mendengarnya mengancamnya untuk berhati-hati kepada mereka. Setelah itu, Taman pergi meninggalkan mereka bersama dengan kelompoknya. Guru yang telah selesai menjalankan ibadah salat Isya merasakan kehadiran orang lain yang mengikutinya di perkebunan jagung. Hingga ia terkejut melihat Meran dan beberapa orang tidak dikenal menghadangnya dengan membawa senjata tajam, dan salah satu dari mereka berhasil melukai guru yang tidak bisa berkelahi. Diikuti oleh yang lain mengeroyok guru. Dalam kesempatan itu, mereka membantai guru tanpa belas kasihan. Seorang pedagang susu menjerit melihat guru dibantai oleh mereka dan berlari meminta pertolongan. Dalam nafas terakhir, guru mengatakan pada Meran sambil menatap tajam ke arahnya dan bersumpah atas nama Allah, ia tidak membunuh Balan. Meran terdiam dan teman-temannya dengan cepat mengajaknya meninggalkan tempat itu. Pendukung Taman memenuhi rumah Taman untuk mengajaknya membalas dendam atas kematian guru. Tapi Taman menolak dan mengatakan kepada mereka akan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri karena ia tidak ingin menimbulkan korban-korban yang lainnya lagi. Semua perkataan yang diucapkan oleh Taman didengar semuanya oleh Meran yang ditelepon oleh suami Nathan. Di tempat Devandaram yang merupakan kakak Meran pun melakukan hal yang sama. Ia mengusir semua pendukungnya dan mengatakan kalau ia akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tiba-tiba, Meran datang dan menyelinap ke rumah Taman. Kemudian ia menangis di hadapan Taman sampai mengejutkan Taman dan juga suami yang tengah tertidur. Bersama Ilamaran, ia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Taman serta suami Nathan
karena telah menghabisi guru tanpa mau mendengarkan penjelasan guru terlebih dahulu. Mereka pun menangis bersama-sama karena baru menyadari kalau mereka berhasil diadu domba oleh orang-orang politik. Mereka langsung menemui ayah Taman, dan ia mendukung keputusan teman-teman Taman untuk kembali bersatu serta memperingati Taman untuk menjaga teman-temannya agar tidak terbunuh lagi. Mereka mulai menyelidiki siapa dalang di balik ini semua. Taman mencoba menyelidiki Velapan melalui Tami Selvi, dan Maran menyelidiki kakaknya Devendaram. Tami Selvi memberanikan diri, bertanya pada ayahnya dan langsung dijawab kalau ia maju ke pemilihan atas dukungan ayahnya, dan juga ayah dari Taman. Hal itu yang membuat Tami Selvi dan juga Taman menjadi terkejut. Taman pun mulai menyelidiki ayahnya sendiri. Sementara di rumah Ilamaran, 4 orang bersenjata tajam menyelinap masuk ke rumahnya dan menculik Ilamaran. Taman meminta Swaminathan untuk masuk ke kamarnya dan mengunci pintunya. Ia tidak mengizinkan Swaminathan mengikutinya, yang pergi menggunakan sepeda motor. Saat mereka melihat ke kamar ayahnya, ia tidak melihat ayahnya ada di tempat itu. Dengan sepeda motornya, ia mencari keberadaan ayahnya di setiap sudut desa. Sementara di sebuah lapangan, Ilamaran yang berhasil dibawa diikat menghadap ayah Taman. Ia sangat terkejut dan tidak menyangka kalau ayah Taman bisa melakukan hal ini. Ia mengambil sebuah pedang panjang dan menodongkannya ke kepala Ilamaran. Dengan penuh kemarahan, ia meluapkan semua kekesalan yang terpendam selama bertahun-tahun karena putranya tidak lagi menghargai kasta tertinggi mereka dan malah bergaul dengan kasta rendah seperti teman-temannya. Namun saat ia mau membunuh Ilamaran, Taman datang dan menghajar salah satu anak buah ayahnya. Melihat putranya datang, ayah Taman terdiam dan duduk. Sementara semua anak buahnya menyerang Taman menggunakan pedang tajam. Setelah membereskan semua anak buah ayahnya, Taman membebaskan sahabatnya dan menatap tajam ke arah ayahnya. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan ayahnya tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Ayahnya terdiam. Saat pekerjanya datang, ia menangis menumpahkan penyesalannya terhadap apa yang telah ia lakukan dengan sahabat-sahabat putranya sendiri. Ia mengambil sebuah pedang yang ada di dekatnya. Taman dan Ilamaran berlari dan terduduk di perbatasan desa, disusul oleh Maran dan suami yang mencari keberadaan mereka sejak tadi malam. Taman terdiam tanpa mengucapkan apapun. Tiba-tiba, pekerja ayahnya berteriak-teriak dan mengatakan kalau Devindaram telah membunuh dirinya sendiri untuk membuat penduduknya menjadi damai kembali dan harmonis seperti sedia kala. Semua warga berlari menghambur ke tempat kejadian, begitu juga dengan ketiga sahabat Taman. Tapi Taman hanya duduk diam tanpa melangkahkan kakinya ataupun bicara sepatah kata pun. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Kombu Vaca Singamda. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak membeda-bedakan antara ras, golongan, maupun agama. Semua manusia sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat alur cerita dari film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.